Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kenapa muncul kalimat Palestina? Kalau antum membaca dalam perjanjian lama Taurat, bahkan disebutkan juga dalam Injil, tidak ada kalimat Bani Israel atau Yahudi. Yang ada adalah kabilah Kan'aniyun. Itu mereka mengakui dan tercantum dalam kitab-kitab mereka. Nggak ada Bani Israel, nggak ada Yahudi, apalagi Yahudi datang belakangan gitu kan dibandingkan Bani Israel. Munculnya kabilah ini, kita tahu bahwa Palestina itu berdekatan dengan Mesir karena dipisah dengan Sahara, hanya dipisah dengan padang pasir yang luas. Jadi antara Mesir dan Palestina itu berdekatan. Ya, di situ ada jalur Gaza namanya. Itu pemisah antara Palestina dan Mesir gitu kan. Lah, ada satu kelompok yang kemudian ketika itu menyerbu Mesir, yang kemudian akhirnya terjadilah kesepakatan karena waktu itu antara Palestina dan Mesir menyatu, bukan beda negara kayak sekarang, tidak, menjadi satu. Sehingga kemudian ketika kelompok yang menyerang Mesir ini kemudian berdamai, maka mereka pun meminta daerah yang disebut dengan Al-Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina, dan sekarang kita kenal dengan Palestina. Dari situlah ikhwatu fiddin bahwa kabilah yang menyerbu ini akhirnya menetap di sebuah tempat namanya Falas. Lah, sebelumnya sudah ada orang-orang Arab yang tinggal di situ. Ya. Sehingga kemudian akhirnya karena berlalunya zaman, berlalunya masa, berkembangnya mereka, akhirnya saling menikah sesama mereka. Antara Yaguthiyun, Amuriyun, kemudian juga Kan'aniyun. Akhirnya tidak ada daerah yang lebih dikenal daripada Falas, yang kemudian belakangan disebut Palestina. Itulah sejarah penamaan Palestina. Jadi sebuah nama tempat yang kemudian sekarang disebut dengan Palestina. Baik. Lalu kenapa kemudian muncul Bani Israel dan belakangan muncul nama Yahudi di sini? Kapan mereka masuk? Kita tahu bahwa ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita cerita tentang Yahudi, berarti kita cerita tentang kisah Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dan anak keturunannya. Sedikit saya akan sebutkan tentang kisah Nabi Ya'qub dulu biar antum lebih paham dari mana munculnya orang-orang Yahudi Bani Israel ini. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ikhwan, itu memiliki 2 istri dan 1 budak. Ibrahim itu memiliki 2 istri dan satu budak. Walaupun yang kita kenal hanya memiliki 1 namanya Sarah dan memiliki budak namanya Hajar. Dia memiliki istri lain dan punya anak. Ya. Tetapi yang masyhur adalah dari Siti Sarah. Lahirlah seorang yang kemudian menjadi nabi penerus Ibrahim, namanya Ishak. Nabi Ishak. Dari Ishak inilah kemudian lahir namanya Ya'qub. Ya'qub ini banyak saudaranya, dan selalu ada konflik antara Ya'qub dan saudara-saudara Ya'qub yang lainnya. Lah, Ya'qub ini anak Ishak yang paling saleh, yang kemudian menjadi penerus Ishak, menjadi nabi juga, Nabi Ya'qub namanya. Sehingga dia terkadang di malam hari selalu menyendiri, selalu pergi di malam hari. Dalam bahasa Arab, pergi di malam hari itu namanya Isra. Makanya ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan malam yang ditempuh Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Kemudian karena Ya'qub ini selalu berjalan tengah malam, makanya kemudian dia pun disebut Israel. Karena Isra itu diambil dari suka berjalan tengah malam. Tapi ada juga yang mengatakan Isra itu artinya abdun dan il itu adalah Allah. Jadi artinya Abdullah. Karena Ya'qub itu selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka orang-orang di zaman itu karena menggunakan bahasa Ibrani menyebutnya sebagai Israil. Jadi penamaan Israil itu dari siapa? Nabi Yakub. Ya. Dan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam itu memiliki 4 istri, 2 sah dan 2 budak. Maksudnya yang 2 sah istri dia dan 2 budak, dan semuanya melahirkan anak, sehingga jumlahnya menjadi 12. Lah dari salah satu istri Nabi Yakub namanya Rahil, lahirlah seorang nabi yang kelak akan meneruskan Yakub kenabiannya, namanya Yusuf, dan juga saudaranya namanya Binyamin. Kita tahu bahwa sejarah ini ma'ruf, sering diceritakan kan, Yusuf didolimi saudara-saudaranya, akhirnya kemudian dibuang ke sumur, kemudian dipungut oleh para pedagang, sampailah di Mesir, kemudian dibeli oleh para pejabat Mesir, kemudian belakangan menjadi bendaharawan Mesir. Dari sinilah kemudian Yusuf memborong seluruh keluarganya dari Palestina menuju Mesir. Tidak ada satupun keturunan Yakub yang tinggal di Palestina, semua berangkat ke Mesir. Tidak ada satupun. Jadi 12 saudara Nabi Yusuf itu semuanya berangkat ke Mesir, dan ditampung oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam karena dia telah menjadi pejabat besar di Mesir, bendaharawan, dan sangat dihormati oleh kerajaan Mesir ketika itu. Lah selama Nabi Yusuf hidup, maka Yakub dan anak-anaknya diberikan sebuah daerah, kemudian mereka hidup di situ, dan mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa disebabkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka beranak pinaklah orang-orang ini yang kemudian keturunan dari 12 putra Yakub disebut Bani Israil, keturunan Israel, Nabi Yakub. Selama mereka berada di Mesir dan Nabi Yusuf masih hidup, mereka dihargai, mereka hidup senang, hidup mewah, mereka berkembang biak luar biasa. Tapi setelah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dunia, mulailah kemudian Mesir menekan mereka. Mulailah suku Kipti, suku terbesar ketika itu yang menguasai Mesir, rajanya namanya Fir'aun, mulailah menjajah Bani Israel ini. Belakangan kemudian Bani Israel menjadi budaknya Fir'aun, budaknya Fir'aun, tertindas mereka. Karena tertindas inilah, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka secara singkat siapa? Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada mereka menjadi Rasul Bani Israel dan untuk mendakwahi Fir'aun. Dan subhanallah ikhwan, kita tahu bahwa di zaman Bani Israel diutusnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kepada mereka, Bani Israel ini menyaksikan 9 mukjizat besar di hadapan mereka dengan mata mereka sendiri. Ketika mukjizat itu turun kepada bangsa Fir'aun, orang-orang Bani Israel juga melihat. Dan 9 mukjizat itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, mukjizat yang kita dikenal dengan hajar, batu, batu yang mengeluarkan 12 mata air. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu ithnata asyrata ainan. Dan ketika Bani Israel meminta hujan kepada Nabi Musa karena mereka sudah kehausan, tidak ada air, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, pukullah wahai Musa batu itu. Maka dipukullah oleh Musa batu tersebut, tiba-tiba memancar 12 mata air. Mukjizat. Dari sini mereka menyaksikan mukjizat ini. Tapi Bani Israel ini ikhwan adalah orang yang sangat keras kepala. Nanti kita akan sebutkan bagaimana keras kepalanya orang ini, ya. Kemudian yang kedua, mereka menyaksikan bagaimana terbelahnya lautan. Betul-betul menyaksikan itu, dan mereka melewati lautan. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel yang lari dari Mesir ke Palestina, kemudian mereka dihadang oleh lautan besar, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra. Dan kami wahyukan kepada Musa agar memukul dengan tongkatnya lautan. Fanfalaka fakana kullu firkin kataudil adid. Maka kemudian tiba-tiba lautan terbelah
menjadi 12 jalan. Kenapa 12 terus? Karena memang Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawahi 12 kabilah Bani Israel. Jadi mereka dikasih satu-satu. Mata air satu kabilah satu. Ketika memukulkan lautan juga dibuat 12 jalan. Jadi masing-masing kabilah berjalan sendiri-sendiri. Mereka menyaksikan itu. Ya. Kemudian juga menyaksikan tongkat. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berduel dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'ban mubin. Fa'alqi asah. Maka Musa pun kemudian melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang sangat besar. Bani Israel menyaksikannya, menyaksikan bagaimana tongkat Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil tukang-tukang sihir Musa, tukang-tukang sihir Fir'aun. Kemudian juga kekurangan makanan dan hilangnya buah-buahan, sehingga Fir'aun dan juga kabilah-kabilah Fir'aun dari kalangan Kibti, mereka merasa kelaparan, susah cari buah-buahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad aqadna ala fir'auna bisinin wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan ingatlah ketika kami memberikan hukuman kepada keluarga Fir'aun dan juga para pengikutnya dengan kekeringan yang berkepanjangan dan kurangnya buah-buahan, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Dan Bani Israel menyaksikan ketika orang-orang Fir'aun kelaparan, mereka justru kekenyangan. Ini mukjizat. Ya. Kemudian juga tufan, angin yang sangat besar, yang kemudian banyak membunuh, menghancurkan tembok-tembok dan juga rumah-rumah. Allah katakan fa arsalna alaihim tufan. Allah kirim kepada mereka tufan, angin yang sangat besar. Kemudian juga al-jarad, di mana-mana belalang. Belalang di mana-mana, ikhwan. Di rumah-rumah, di dapur-dapur, bahkan di tempat tidur, belalang di mana-mana. Kemudian juga kumal kutu dan juga dafadi', katak dan kodok, di mana-mana ada kodok. Kemudian juga darah, di mana seluruh air bersih menjadi merah dan berdarah. Dan ini disaksikan Bani Israel dan juga orang-orang Fir'aun. Kemudian juga bagaimana tangan Nabi Musa yang bercahaya, dan banyak lagi mukjizat yang diberikan kepada Musa. Tapi sekali lagi saya katakan, ikhwan, bagaimana degilnya Bani Israel. Allah sudah tampakkan banyak mukjizat kepada mereka, tapi mereka kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita perhatikan ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel sehingga mereka mampu melewati lautan dan Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah. Mulailah kemudian ketika mereka melewati satu kabilah dan kabilah itu menyembah berhala, tiba-tiba satu di antara mereka datang kepada Musa dan mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Heh Musa, jadikan untuk kami berhala-berhala sebagaimana mereka punya berhala untuk disembah. Lihat, Allah sudah tampakkan 9 mukjizat. Harusnya mereka makin beriman, kan begitu? Ini sudah diseberangkan, lihat ada orang nyembah berhala, minta pula berhala. Bani Israel, ikhwan. Inilah wataknya orang-orang Yahudi. Makanya Nabi SAW ketika perang Hunain kemudian melewati ada pohon yang di zaman jahiliyah selalu digantungkan pedang dengan keyakinan bahwa kalau mereka gantungkan pedang di situ, maka pedang itu akan ditransfer kekuatan, dan apabila dipakai, maka pedang itu akan mudah untuk membunuh musuh. Itu keyakinan orang musyrik tabaruk dengan pohon bidara. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jadikan jugalah pohon sama seperti pohonnya orang-orang musyrik, biar sebelum perang kita gantungkan juga pedang kita di situ. Oh, Rasul marah. Allahu Akbar, kata Rasul. Kalian ini persis seperti Bani Israel yang mengatakan kepada Musa, jadikan untuk kami banyak berhala sebagaimana mereka banyak berhala. Akhirnya kemudian Rasul marah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini bodoh. Sudah dikasih hidayah tauhid mau syirik pula.